Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Temporat. Ya, tempat obrolan rakyat. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu. Insya Allah ini tamunya spesial ya. Dan beliau ini akan mengisi juga nanti di beberapa konten kita. Dan siapakah beliau? Tadi secara pembukaan sudah menyampaikan kata-kata pesan-pesan ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam menjalani kehidupan ya, khususnya Pak Ali bisa lebih baik serta bermanfaat entah baik diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Dan langsung saja, siapakah beliau? Mari kita kenalan bersama-sama melalui acara Temporat, tempat obrolan rakyat. Oke, selamat datang Pak Ali. Ya, selamat datang. Kami ucapkan terima kasih ya, Pak Ali sudah menyempatkan waktu, juga meluangkan tenaga di sela-sela aktivitas panjenengan. Dan alhamdulillah ini bisa hadir di acara kami KILG TV, yaitu acara Temporat. Nah, ya, tadi juga jenengan sudah menyampaikan prolog. Sebelum ke topik materinya, saya mungkin dan Bapak Ibu rekan-rekan di para netizen semua mungkin belum ingin berkenalan dengan Pak Ali secara lebih detail mungkin ya Pak Ali ya. Mungkin bisa dikenalkan dulu dari jenengan, monggo silakan Pak Ali. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabatku semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Zamzuri, domisili di Kuaron, bekerja di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gubuk, ya, sebagai karyawan. Ya. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Pak Ali Zamzuri ini berdomisili di Desa Kuaron, Kecamatan Gubuk, ya Pak Ali ya. Nah, ya. Untuk diskusi kita kali ini Pak Ali di acara Temporat ini, dari topik awal panjenengan tadi membuka prolog ya. Kira-kira pesan atau kesan apa yang ingin panjenengan sampaikan untuk kita semua ya, khususnya para penonton sekalian itu Pak Ali. Ya. Pesan yang ingin saya sampaikan, sharing bersama. Ya. Ketika hidup di dunia ini, kita sebagai manusia kan butuh namanya petunjuk, butuh namanya penuntun. Nah, kalau kita beragama Islam, tuntunan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, Sunnah. Nah, sedikit kami sampaikan tadi satu tuntunan dari Islam, yaitu tentang siapa yang berbuat kebajikan, baik, maka kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan bila melakukan kejahatan, keburukan, maka untuk dirinya sendiri. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita akan menuai hasil dari yang kita lakukan. Jadi kalau ini bisa kita pahami, kemudian bisa kita implementasikan, maka kita berbuat itu akan ikhlas itu loh. Oh iya. Kenapa? Kita berbuat untuk diri saya sendiri, sehingga ikhlas. Ketika kita misalkan ingin ada anak yang butuh bantuan, misalkan sekolah nggak mampu. Nah, ketika kita melihat seperti itu dengan tuntunan tadi, wah kalau saya membantu anak ini, maka secara kasat nyata untuk anak itu. Misalkan saya membayar SPP-nya 300.000 misalkan. Misalkan secara kasat mata itu 300.000 hilang. Tapi secara hakikatnya menurut tuntunan tadi 300.000 itu akan kembali kepada saya sendiri. Maka 300.000 yang saya keluar saya ikhlas gitu loh. Harus ikhlas. Iya.
Dan tidak juga tidak boleh ada semacam pamrih apa biar ya, karena puji apa? orang Ya biasanya tadi, nyun sewu, ya, gitu. karena apa? Karena tadi kembali pada saya, pada saya sendiri. Jika saya berbuat kejelekanmu pada orang lain, maka kejelekan itu kembali pada saya sendiri. Gitu loh. Kalau kita bisa memahami ini, insya Allah orang itu akan milih yang baik. Betul, pasti enggak? Masa pengen milih yang jelek? Iya dong. Kalau milih jelek terus, pasti akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Mungkin ya konversinya balasan dari Tuhan itu namanya sebab akibat. Hukum alamnya, hukum alam. Kalau di Islam itu sunatullah. Sunatullahnya. Kalau pengen hidupnya bahagia, penuh dengan kebaikan, maka berbuat kebaikan. Berbuatlah kebaikan. Iya. Kalau berbuat jelek, tidak bermanfaat, dan berbuat keburukan, misalkan dagang, ganjil timbangan dan sebagainya, kan merugikan orang itu. Nah, maka nanti kehidupan, misalkan saya itu yang melakukan seperti itu, maka kehidupan saya juga akan menjadi kehidupan yang tidak bahagia, tidak baik. Gitu, ya. Maka ini kan kalau orang yang pakai pikiran, pakai hati, maka milih yang baik gitu loh. Masuk milih yang jelek, kehidupannya akan menjadi sengsara. Padahal kan kita sering berdoa itu. Yang doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mohon kepadamu hidup di dunia yang hasanah, baik, bahagia, di akhirat juga baik, bahagia. Dan salah satu caranya ya tadi, kita senang berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dan juga Allah itu di dalam hati Gustinya, aku di tempat orang-orang yang susah, di orang-orang yang sakit, di orang-orang yang menderita. Ketika kamu mendatangi manusia atau mendatangi orang yang sakit, kemudian kita menghibur, kalau kita punya uang ya kita bantu, kalau dia tidak punya biaya kita biayai, wah itu ketemu Allah. Lah, ketika ketemu Allah, Allah cinta. Ketika Allah cinta bagaimana? Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, Allah yang maha kaya, Allah yang punya segala-galanya, dan kita tercukupi. Kita nggak usah minta aja, Allah tahu. Gitu. Gitu. Terima kasih. Nah, kadang intinya kan dari topik tadi, dari Pak Ali sendiri, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Apapun itu. Misalkan kebaikan pun, kebahagiaan pula lah yang akan kembali kita. Keburukan juga sebaliknya juga seperti itu. Nah, kadang kita sebagai manusia awam, Pak Ali, manusia awam, ya nggak usah nyontoh siapa lah, saya sendiri aja nyun sewu ini, Pak Ali. Ya, secara logika pikiran, pasti saya sendiri misalkan itu ingin selalu berbuat baik. Nah, kadang ya namanya manusia mungkin kan ya khilaf, kesalahan. Nah, contoh kecil saja. Kita sudah bangun pagi bekerja, niat ibadah, berbuat baik. Tapi kadang di tempat kerja sok ngerasani orang. Contoh kecil kan seperti itu. Itu kan juga saya, kalau boleh saya menganggap juga memberikan keburukan pada orang lain, ngerasani orang, gosip, kalau bahasanya kan mungkin gibah dan sebagainya. Atau mungkin kadang saya juga jiwa mudanya, jiwa kayak anak-anak itu masih kadang sok jahilin temen di kantor, di kerja, lah seperti itu. Nah itu kan kadang yang kecil, ya saya sendiri selama ini menganggap itu hal kecil, meskipun ya itu kejelekan kan bisa dimaafkan. Nah kira-kira apakah itu kalau misalkan hampir terus-menerus, apakah juga mungkin keburukan yang saya lakukan itu bakal kembali ke saya? Mungkin itu Pak Ali. Ya, kalau bicara tentang baik dan buruk, memang setiap manusia dalam dirinya itu diberikan dua hal oleh Allah itu. Keinginan untuk berbaik, keinginan untuk berbuat baik, dan keinginan untuk berbuat buruk. Potensi positif dan potensi negatif. Kalau dalam Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu fujur dan takwa. Fujur itu ingin berbuat jelek,
Takwa itu ingin berbuat kebaikan. Iya. Jadi kita manusia itu memanajemen ini. Setiap manusia memanajemen ini. Misalkan tadi, ketika ada orang miskin, butuh biaya, butuh makan lah. Kita punya uang 500.000, kita bagi. Kita mau membagi, ada keinginan untuk membagi, untuk berbagi, untuk menolong. Ada. Tapi yang fujur ini juga kok enak aja. Golek duit angel-angel. Nah itu perang gitu loh. Nah, kalau yang meniatnya ini lebih menang, lebih dominan, kemudian dipraktekkan, lah itu namanya orang beruntung, orang bahagia, orang sejahtera. Tapi kalau ini yang menang, lah itu namanya orang yang rugi, orang yang kalah, orang yang menderita, orang yang sengsara. Jadi ukuran sukses, ukuran menang itu sukses kalau ukurannya manusia, kan uangnya banyak, jabatannya tinggi, kemudian status sosial tinggi, itu sukses gitu loh. Tapi sukses untuk menurut tuntunan Islam enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang bisa mengendalikan yang buruk-buruk tadi. Jadi intinya yang fujur negatif itu ditekan, kan dibuang enggak bisa. Karena ini fitrah manusia. Sempurnanya manusia kan dikasih potensi berbuat baik dan potensi buruk itu sempurna manusia. Bahkan dengan makhluk yang lain lebih sempurna manusia, bahkan dengan malaikat pun. Malaikat pun hanya dikasih satu sisi loh. Baik tok. Jadi kalau misalkan mau sujud terus, kesel nggak ada. Pengen istri nggak punya. Tapi kalau manusia dua sisi. Punya hawa nafsu itu. Ya, sisi tadi. Ketika kita bisa mengendalikan, ditekan, dipasifkan, tidak dominan, sehingga yang muncul adalah yang takwa tadi, yang baik-baik tadi, sehingga menjadi manusia yang berperilaku yang baik, peduli sosial, empati sosial tinggi. Ini adalah namanya takwa. Itu. Jadi kita perang. Jadi wajar tadi. Ketika wah ini ke masjid ada bisikan. Dari dalam itu ya setan ya itu gitu loh. Nah, menang yang mana? Kalau kita bisa memanajemen itu, kemudian kita satu pengen jadi orang yang bahagia, orang yang menang kok. Ya, ini yang potensi negatif ini, ya maksudnya positif yang harus kita dominankan. Ya memang ini perjuangan. Apa namanya kalau bahasa hadisnya itu ketika Rasulullah pulang perang dari Badar, perang yang besar itu, kemudian beliau mengatakan ini kita dengan sahabatnya itu kita habis perang yang kecil, nanti kita akan perang yang lebih besar. Apa ya Rasulullah? Perang tadi melawan hawa nafsu, melawan tadi. Ini memang luar biasa. Dan itu pun untuk kita sebagai manusia awam itu tidaklah mudah itu Pak Ali. Ya. Ini proses. Contohnya ya contoh kecil seperti Pak Ali sampaikan tadi, kita mau membantu tapi golek duit angel. Kenapa kok ya? Enak saja dikasihkan orang. Nah, padahal bukan saudara, bukan siapa-siapa. Nah, terus kadang juga kita kan setiap manusia, nah pasti punya idealisme masing-masing. Ya, mungkin katakanlah seorang itu punya idealisme iman tadi. Saya ini ingin bekerja misalkan, ingin melakukan hal yang baik. Tapi terkadang ya kita misalkan tadi yang seperti Jena sampaikan, kita sudah berusaha menjaga sisi kebaikan kita agar tidak tergoda dari sisi yang jahat tadi. Nah, cuman terkadang di samping kita lalai tadi yang pertanyaan saya yang pertama, untuk yang kedua itu terkadang kita melakukan keburukan itu secara, mohon maaf ini dalam tanda petik, terpaksa. Entah dipaksa orang lain, pihak tertentu, atau dari pihak yang eksternal luar lah gitu. Contohnya seperti itu. Ya terus terang saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Curhat pribadi ini Pak ya. Nah, saya sebetulnya ingin melakukan tindakan A, yang mana menurut idealisme saya itu baik. Tapi ada dari faktor dari luar yang memaksa saya untuk melakukan hal B, padahal
B itu menurut saya, idealisme saya itu tidak baik, bahkan istilahnya kalau bahasa agama kita ya mudorot atau hal-hal yang berdosa lah seperti itu. Kadang itu ada tetangga itu pernah mengalami itu, dan terus terang Pak Ali ya, saya tidak bisa menahan itu. Ya akhirnya mengikuti paksaan itu. Tidak perlu saya ceritakan apa itulah Pak Ali, mohon maaf ya Pak Ali. Nah, kadang kita punya idealisme niat, saya ingin melakukan ini hal yang baik, tetapi saya dipaksa oleh pihak lain dari luar, kamu harus melakukan ini. Nah itu. Nah kira-kira ya seperti itu pernah beberapa kali saya alami, dan saya tuh merasa sulit untuk membendungnya itu Pak. Kalau saya menolak, saya gak enak. Nah, semacam itu kan ada perasaan seperti itu Pak. Mungkin masukan dari atau nasihat dari Pak Ali, mungkin bila dari rekan-rekan atau para pemirsa semua ada hal yang seperti itu, kira-kira bagaimana dari nasihat dari Pak Ali? Ya, namanya manusia. Betul, karena punya manusia. Potensi baik dan buruk tadi, itu jatuh ke lubang itu wajar. Iya. Bahkan Nabi Adam sendiri juga seperti itu. Cuman bedanya Nabi Adam itu, nenek moyang kita itu, Iya. beliau tergelincir. Setelah tergelincir itu bertobat kepada Tuhan, pada Allah. Dan setelah bertobat itu tobat diterima, tidak diulang lagi. Dengan berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, ya Tuhan kami, saya telah menganiaya diri saya sendiri, mendolimi diri. Jadi orang yang berbuat jahat, berbuat jelek itu menganiaya dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri, menenggelamkan dirinya sendiri. Sehingga ketika tenggelam ke dalam lubang kemaksiatan, hidupnya nggak bahagia, gelap. Jadi kalau kita bisa merasakan itu, berarti kalau saya itu berbuat yang negatif terus, yang jelek terus, itu menenggelamkan diri dalam lumpur kegelapan, sehingga hidup kita nggak bahagia. Dan mau nggak pilih, ini kan pilihan ya. Jadi Tuhan itu memberikan kebebasan, milih yang baik ya silakan, mau yang buruk silakan, tapi ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Suatu saat kembali pada kita. Tapi saking Allah maha penyayangnya, ketika berbuat kebaikan tuh dilipat gandakan. Di dalam surat Al-An'am ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a sayyi'ati fala yujza mislaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas dengan setimpal dengan kejahatannya. Yang dilakukan. Dari ayat ini ada pesan. Jadi ketika orang itu berbuat kebaikan, minimal tuh 10 kali lipat dilipat gandakan. Di ayat yang lain ada yang 700 kali lipat. Di ayat yang lain tidak terhingga. Jadi kalau kita itu berbuat kebaikan, menolong orang 1000, coba kalau kita mau mengkalikan 1000 dikalikan 10 berapa? 10.000. Kalau kalikan 700? 700.000. Kalau tidak terhingga, kaya raya ya. Jadi kita semakin banyak memberi, semakin kaya mestinya. Cuman Allah memberikannya itu konversinya tuh beda-beda, terserah Allah. Bisa berupa uang, bisa berupa misalkan sakit diberikan kesembuhan. Ketika hutang banyak diberikan jalan untuk melunasi. Jadi caranya seperti itu. Dan ingat, ketika berbuat kejahatan, keburukan dibalas setimpal. Artinya ketika orang itu berbuat dosa, berbuat jahat, dia minta ampun, diampuni. Semua dosa Allah sudah maha pengampun. Kecuali dosa syirik. Nah, ketika diampuni itu, balasan setimpal tetap berlaku. Maksudnya begini, ketika saya berbuat zina, ya kan, nanti balasan setimpal itu ketika saya sudah
tobat, sudah berbuat kebaikan, kan diampuni. Iya. Tapi nanti balasan setimpalnya itu tetap berlaku. Tetap Mungkin ada penyakit, mungkin hidupnya apalah. Sehingga ketika orang itu dikasih penyakit ketika saya berzina, saya sudah minta ampun, saya dikasih penyakit yang belum sembuh-sembuh. Dia ngomong sama Tuhan mestinya, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan saya penyakit sebagai penghapus dosa saya ketika saya dulu berzina. Nah, seperti itu berarti hutangnya lunas. Besok di akhirat sudah tidak hutang lagi. Tapi kalau marah-marah, saya sudah tahajud, sudah sedekah kok tidak sembuh-sembuh. Nah, itu berarti tambah gitu loh. Jadi balasan setimpal seperti itu. Ya kadang kita yang tidak sadar lah seperti itu. Iya. Kalau kita diuji ya, terus. Betul, betul. Iya, karena kan kalau di pengajian kan juga pada Bapak Kiai menyampaikan kadang ini manusia diuji dengan kesusahan dan juga diuji dengan kebahagiaan. Betul. Nah itu kadang yang paling dirasa kita sebagai manusia awam ya kesusahan itu, misalkan terlilit hutang, penyakit. Nah, kita sudah bertobat, mohon ampun, kita berdoa kok nggak diberikan kesembuhan, seperti itu. Tapi kalau nyun sewu kita diuji dengan kebahagiaan, harta yang melimpah misalkan, kita malah lupa kan gitu kan ya. Nah, itu nanti kalau ada waktu lagi nanti kita bahas itu. Iya. Nah. Dalam kehidupan di dunia ini sepanjang hidup, setiap manusia akan diberi 2 ujian tadi. 2 ujian. 1 ujian yang menyenangkan hati, 2 ujian yang tidak menyenangkan hati. Tidak menyenangkan hati. Ya. Siapa mereka yang bisa? Mereka yang ridho. Ketika yang ridho, Allah ridho. Wah itu nanti ke depan aja. Wah, itu kelas berat itu. Kelas istilahnya kan kita kelas tingkat level selanjutnya kan gitu ya. Dan ini masuk sekali untuk Pak Ali ini memang untuk KILG sendiri ya, khususnya di KILG TV sekarang kita sudah merintis kegiatan KILG TV dan memang untuk kegiatan KILG TV ini ada beberapa konten kita yang kita tayangkan ya mungkin kan secara hiburan lah, lebih banyak ke hiburan. Nah itu, nah mungkin tapi menurut kami ya itu perlu sesekali ada penyeimbang, entah itu penyeimbang atau itu sebagai pengingat kita. Nah, kadang-kadang kan seperti yang pertanyaan saya di awal, ya memang kita kayak saya dan teman-teman ini, teman-teman KILG ini, motonya itu sudah bagus. Komunitas I Love Gubuk berbuat nyata meski sekecil apapun. Nah, sekecil apapun itu kita wujudkan. Misalkan setiap Jumat ada teman-teman kita yang membagikan nasi bungkus kepada masyarakat. Luar biasa. Keliling itu Pak Ali. Nah, ada juga kalau kita mohon maaf ini ada orang yang sedang kesusahan, misalkan bencana alam, musibah kebakaran. Nah kita selalu menggalang dana untuk kita berikan pada yang bersangkutan, yang mengalami musibah, tanpa kita memikirkan imbalan kita apa. Ya, dapatnya 500.000, ya kita serahkan 500.000. Meskipun ada yang menyumbang barang, terus kemudian bahan makanan, bahan pokok, sembako, ya kita berikan semuanya. Luar biasa. Nah itu. Nah, jadi berbuat nyata meski sekecil apapun, termasuk kita sekarang eranya konten ya, konten media sosial, ya kita sekecil apapun paling tidak ini acara ini temporat kita podcast seperti ini, kemudian juga ada hiburan yang lain, konten-konten yang lain. Dan untuk para pemirsa ini, mudah-mudahan ini nanti Bapak Ali Zamzuri ini nanti akan memberikan satu konten dari KILG TV lagi ya Pak Ali ya, nanti semacam kalau saya sebut siraman rohani kurang tepat. Bagaimana kalau saya menyebut semacam motivasi gitu Pak Ali? Iya. Sharing bersama. Iya, sharing bersama. Jadi dan kita pun kadang nyun sewu Pak Ali dalam berkegiatan misalkan KILG memang lebih banyak kita kumpul-kumpul di sini teman-teman pengurus dan
anggota yang lain, kadang kita nongkrong, kumpul, membicarakan hal mayoritas adalah kegiatan sosial. Ya. Harapannya, dan kami cuma kalau ditanya pamrihnya apa ya, mudah-mudahan seperti yang jenengan sampaikan tadi, kita memberi kebaikan satu, mudah-mudahan 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya memang hanya itu. Jadi dan kita itu perlu kita imani. Iya, betul. Kami kayak percaya yakin. itu, Pak. Kami percaya itu, dan mudah-mudahan nah di samping itu kadang kita berkegiatan itu kadang mengalami ya roda wajar, ya. wajar, Roda ya. kadang di atas kita semangat Ya. ya. Kadang pas lagi di bawah ya kita ngelokro lah Ya, istilahnya. wajar ya. Nah, mungkin kan dari kami sendiri pun kita butuh seorang yang bisa memotivasi kami untuk selalu bisa giat berkegiatan, beraktivitas di samping aktivitas kita sehari-hari, bekerja, ibadah kita ya. Ya. Di samping itu kita sosial itu kita wujudkan. Kadang nyun sewu kayak saya sendiri itu sosial memberikan sendirian itu kadang kok merasa sungkan. Iya. Saya takut kalau ya bukan esok ya, Iya. wah kayak pamer. Kalau bahasa di agama kan ria. Iya. Nah, ria itu kadang kita lebih pede kalau di lembagakan seperti di KILG ini. Kita kan ada kegiatan sosial, seperti Jumat Berkah, santunan kalau di Ramadan itu juga santunan yatim. Nah, ya mungkin tidak banyak yang kita berikan, tapi niat kita adalah ikhlas itu tadi. Ya. Kalau ada pamrih ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang entah itu 10, entah 700, entah tak terhingga. Ya. Kita hanya mengamini itu saja, Pak. Amin. Nah, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada wejangan lagi atau kata-kata nasihat lagi dari Ya. Pak Ali mungkin. Menanggapi dari yang tadi, Oh, kita tanggapi dulu ya. ketika kita berbuat sendiri, ya orang sedekah samar-samar itu ya bagus, nyata juga bagus. Iya. Tapi lebih bagus lagi ketika kita bisa memberi, mengajak orang, dikumpulkan, kita berikan sebagai dakwah. Justru inilah lebih bagus. Malah Daripada lebih bagus. sendiri. Daripada sendiri. Iya, ketika saya ngasih uang 500.000 ke rumah, Ya. bagus mana kalau kita ini mengumpulkan orang-orang kaya, duduk bersama, membahas pendidikan anak yatim, membahas orang-orang miskin, untuk disantuni dan sebagainya, untuk memberikan ya seperti yang dilakukan oleh KLG ini, Iya. membuat apa bencana dan sebagainya untuk bantuan itu, wah itu mah justru luar biasa. Jadi nilai dakwahnya tuh lebih mengenal iya, banyak ya. artinya apa ya, ada muatan dakwah gitu loh. Iya. Kalau hanya sendiri kan nggak tahu. Iya. Padahal selama Ya ini terlepas dari ria, Mhm. ya tergantung kita sih. ya kita sih. Ya. Kalau kita niatnya tadi yang disampaikan KLD seperti itu, wah luar biasa. Iya, ya kita Dan itu selama sangat ini dukung. tidak menyadari kalau itu sebuah dakwah memang. Iya. Jadi misalkan kita mau menggalang dana untuk bantuan seseorang atau siapa kan gitu. Iya. Kita posting di medsos kita, Iya. di grup kita Facebook komunitas I Love Bubuk. Salurkan donasi Bapak Ibu dan sebagainya. Kadang pun kita kemas dengan secara manis. Betul. Ya, tidak hanya salurkan ya, Iya. apa namanya harta Anda kepada KILG, tidak hanya itu. Kadang kita pakai jargon-jargon yang kadang sok nyeleneh. Iya. Orang nyumbang, orang keren, ya semacam itu Luar untuk biasa. menarik, Iya. ya untuk menarik itu. Lah kadang ya kita kan banyak kadang masukan-masukan dari teman-teman Pak ada yang pakai jargon yang keren, apa orang nyumbang, orang keren, nah, gitu. Nah, Iya. tapi berapapun itu terkumpul kita selalu mudah-mudahan ya selalu istiqomah lah. Apapun berapapun pendapatnya, itulah kemampuan kami dan semua itu kita berikan kepada yang Luar membutuhkan. biasa. Jadi ketika kita beribadah makdo, Iya. seperti sholat, Iya. haji, itu kan soleh sosial, soleh pribadi kepada Oleh Allah. pribadi. Tapi nanti ketika itu dilakukan akan menjadi soleh sosial. Jadi penjenengan sebesar kru KLG itu soleh sosial itu.
implementasi daripada soleh pribadi tadi. Iya. Mestinya bagi orang-orang yang sholatnya bagus, kemudian hajinya bolak-balik, itu apa ya? Implementasinya yo soleh sosial. Soleh sosial. Pokoknya kok sholatnya bagus, ngajinya bagus, haji bolak-balik ini pelit. Malah ada tetangganya yang kelaparan disyukurke. Nah, itu berarti kan padahal inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah berbuat keji dan mungkar. Kalau orang itu nyukurke, mungkar enggak? Mungkar. Iya. Nah itu yang perlu, ya termasuk ya saya juga pelaku orang sholat itu. Soal tadi yang disampaikan luar biasa itu. Ya itu. Ya itu. Terima kasih untuk Pak Ali Jamzuri. Terima kasih sekali lagi waktunya. Ya. Ini kita sudah sudah di closing acara, dan kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman atau para pemirsa sekalian, ini nanti sesuai yang saya katakan tadi, untuk Pak Ali nanti akan kita berikan semacam konten untuk di KILG TV, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat entah bagi kami sendiri dari KILG sendiri maupun untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Ali. Ya, sebagai closing statement penutup, Rasulullah bersabda, al imanu takjidun bil qalbi wal ikram bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, diucapkan lewat lisan dan diamalkan lewat perbuatan. Jadi iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati. Keyakinan itu, pembenaran di hati itu diucapkan, ya diamalkan. Selain diucapkan, diamalkan. Ya kayak tadi ketika kita mengimani, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kamu sendiri, ya diamalkan. Arkaninya itu yang berat. Iya. Nah, selama ini kan memahami iman hanya percaya, yakin sudah bagus, yakin sudah bagus. Wah itu harus wal amal berarkaninya itu. Betul. Keyakinan kebenaran dalam hati itu diamalkan. Diamalkan. Kalau Allah janji tadi apa? Minimal 10 lipat. Kalau diamalkan luar biasa. Iya. Dan rata-rata mengamalkannya yang agak sulit ya. Iya sulit itu. Jadi kalau iman menurut Rasulullah tadi, hati, ucapan, perbuatan. Iya. Kalau menurut manusia beda. Ada yang hanya iman tuh percaya itu saja. Itu ya bagus. Tapi kelasnya masing-masing. Kelasnya masing-masing. Itu ya. Terima kasih Pak Ali. Dan itu tadi temporat edisi kali ini bersama Bapak Ali Jamzuri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami sendiri juga selaku kru dari KILG TV yang merasa semacam ada motivasi pencerahan ya. Amin. Mudah-mudahan kadang pun kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu betul atau tidak, kan gitu Pak Ali. Dan karena kita komunitas orang banyak, ada yang mohon maaf ini ada yang mungkin salah satu baik, salah satu mungkin rada kurang baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai semboyan KILG, berbuat nyata meski sekecil apapun itu bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam edisi temporat yang selanjutnya. Saya Awang Sky mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.